Live ki. Ra umum yakin iki sumpah. Ajaib ha. Mapurna iki gak setan sama iki. Kang Purbalingga tekan Wonosobo setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat video tersebut adalah kejadian di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi ada motor yang ditemukan di tengah hutan di Wonosobo. Yang motor itu perjalanan dari Purbalingga. Jadi layaknya perjalanan dari Purbalingga ke Wonosobo mungkin memakan sekitar 3 sampai 4 jam ya, atau 2 sampai 3 jam lah begitu. Nah, namun ini cuma setengah jam dan posisi motor itu adalah di tengah hutan. Ini adalah real ya, ini real kejadian nyata, ini fakta. Ini ditemukan malam-malam di Wonosobo. Yang tidak mungkin motor itu angkat ya, dipanggul, nggak mungkin ya. Nah, nggak ada jejaknya ya, nggak ada jejaknya di tanah itu, dan nggak mungkin juga dipanggul, diangkat gitu. Namun komentar bapak itu mengatakan motor ini terbang. Ya kita kita mau mengulas secara mistik tapi logis gitu ya, dari beberapa sudut pandang. Ya ada agak aneh tapi ada logikanya, pasti ketemu logikanya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang berpindah itu bukan motornya, gitu loh? Bagi seorang pelaku spiritual, bagi seorang praktisi spiritual, pasti akan berpikirnya tidak begitu. Penjelasannya akan berbeda. Secara logika, ini mustahil. Secara logika sangat mustahil. Tapi bagaimana jika yang berpindah itu bukan motornya, melainkan ruang di sekitarnya? Itulah kesadaran ruang dan waktu. Ini masih tingkat dasar. Ruang waktu antara yang nyata dan gaib tingkat dasar. Ya, sekarang begini. Kita analisis. Di dalam fisika modern, para ilmuwan itu berbicara tentang kemungkinan adanya dimensi lain. Dalam teori kuantum, partikel bisa berada di dua keadaan. Di dua keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya superposisi. Nah, ini ilmu fisika loh ini. Ada juga teori tentang ruang yang bisa melengkung, bahkan terlipat. Jika jarak bisa dilipat, maka perpindahan bukan lagi soal menempuh jalan, tapi soal perubahan koordinat. Nah, itulah menurut pandangan secara fisika ya, ilmiah secara fisika. Ini bukan berarti motor itu terbang. Jadi bukan kalau ada fenomena gaib seperti itu, bukan berarti motor itu secara fisik terbang. Tapi bisa jadi secara analogi, ruangnya yang berubah, ruangnya yang bergeser, ruangnya yang berpindah. Jadi ini analogi, sekali lagi ini analogi, bukan suatu pembenaran mutlak, karena seperti itu tuh nggak bisa dibuktikan secara langsung. Hanya orang yang mengalami pun belum tentu tahu, belum tentu paham gitu. Lalu kita coba menengok secara pemahaman Jawa. Di dalam spiritual Jawa dikenal dua alam yang tampak dan alam yang tidak tampak, atau skolo, niskolo. Keduanya itu tidak berjauhan. Mereka bertumpuk, mereka beriringan, mereka bersebelahan, mereka kayak pita itu antara ruang tampak tidak tampak, bukan berjauhan. Seperti dua frekuensi radio di udara yang sama. Itu cuma kayak frekuensi itu. Ruang gaib ya, gaib dunia, bukan gaibnya akhirat, bukan gaibnya langit. Jadi apabila frekuensinya berubah, maka realitas yang terlihat pun berubah. Nah, di dalam kondisi tertentu, karena lelah, pikiran kosong,
ya lelah yang sangat ekstrim atau emosi terguncang, berada di lokasi yang dianggap titik energi. Makanya tabir bisa menipis, itu ada portal. Motor tidak berjalan masuk hutan sebenarnya. Ia tetap berada di satu titik koordinat, tapi lapisan ruang yang aktif berubah, tersedot ya, sehingga terhisap dan tergeser ke dimensi lain. Nah, itu juga seperti itu juga mungkin kan. Ini masalahnya bertingkat-tingkat nih, dan tidak ada kebenaran yang mutlak dalam seperti ini. Nah, sekarang kalau kita melihat seperti mistik Islam misalnya, Islam juga mengenal di dalam dunia kesufian itu ada namanya melipat bumi, melipat waktu, toyur waktu gitu ya. Konsepnya bukan berjalan cepat, ya. Melipat bumi itu bukan berjalan cepat. Itu berbeda ya. Ingat, ditekankan bahwa berbeda antara melipat bumi dan melipat waktu. Itu ilmu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dan harus tekankan lagi yaitu konsepnya bukan orang berlari cepat, tetapi buminya lah yang melipat atau waktunya yang melompat gitu loh. Jadi ini ada penjelasannya juga. Nah, di dalam kisah para wali, perpindahan tidak selalu mengikuti hukum jarak. Karena hukum jarak dan ruang itu dan waktu itu tidak mutlak gitu. Bukan tubuh yang menembus alam, tapi alam yang tunduk pada kehendak tertentu. Nah, ini masalahnya, ini kuncinya di situ. Ini kalau kasus tasawuf ya, ini tentu kewalian, ini karomah yang tadi yang diceritakan di awal kan dimensi rendah, gaib rendah. Kalau ini yang kita bicarakan sekarang ini tentang alam-alam karomah. Nah, jadi kalau karomah ini bukan alam ini, bukan tubuh ini menembus alam, bisa menembus alam atau bergerak, bukan. Tapi alam ini yang tunduk pada suatu kehendak tertentu. Nah, itu. Maka dia melayani. Si alam ini mengalami orang yang diberi kekhususan sama Allah. Ini kalau dari dimensi, kalau dari segi karomah. Namun di dalam kasus seperti ini tidak selalu berarti karomah gitu loh, karena kasus yang di atas tadi sama yang terjadi di beberapa hal itu berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalau orang Jawa itu bisa bilang itu tersedot atau disasar gitu. Nah, itu mungkin itu tingkat orang umum, tapi pasti ada penjelasannya bagaimana toh kok bisa hal itu. Nah, bisa jadi itu bentuk digiring atau di dalam istilah Jawa disebut disasar itu. Kesadaran dibelokkan, kesadarannya ini dibelokkan, ruang terasa normal padahal jalurnya itu berbeda. Nah, tapi kalau itu kan terjawab, itu di tengah hutan, motornya di panggul ya nggak mungkin kan. Itu jika motor diangkat pasti tidak ada jejak kaki, jika didorong pasti ada jalurnya, jika ditarik pasti ada bekasnya. Tapi jika berubah adalah lapisan ruang, yang berubah itu bukan diangkat, maka tidak ada proses fisik yang meninggalkan jejak. Seperti berpindahnya channel televisi, merubah channel seperti itu. Ibarat orang memindah frekuensi radio, gelombang radio itu. Ya kan, kalau kita pindah layar TV itu kan gambarnya berubah, channelnya berubah, tinggal sekali pencet. Nah, seperti itu, tidak ada jejak. Ya, tidak ada jejak. Nah, seperti itu yang paling logis untuk menjelaskan fenomena gaib pada umum itu paling logis, seperti berpindahnya channel TV itu. Berubah saja. Gitu. Apakah ini murni fenomena gaib ataukah ada penjelasan ilmiah yang belum kita pahami? Ya pasti.
di hutan itu selalu menyimpan lapisan cerita yang tidak semua mata bisa melihat. Karena mungkin dunia ini tidak sederhana ya, seperti yang kita kira, karena kita itu hanya melihat yang tampak-tampak saja. Ya namun semua ini ya terserah pada Anda. Tapi inilah kenyataan yang sering kita alami di masyarakat. Adalah fakta real yang bukan rekayasa. Yang sebelumnya misalnya di Magelang itu ada 2 kali kejadian di Magelang belum lama ya, tahun lalu ada orang yang terjebak 3 hari di sungai itu. Lalu ada juga yang 3 hari juga akhirnya diteraki oleh ibunya itu, lalu ketemu di atas pohon. Nah itu kejadian itu memang sejak kita kecil sering kita temukan. Nah bagi para praktisi spiritual itu ada 2 yang harus dipahami, yaitu bagaimana menjelaskan kepada orang lain dan bagaimana dia menanamkan diri. Nah kemudian silahkan kembali kepada Anda tentang bagaimana juga ini adalah hal yang gaib, walaupun gaib dunia, semua itu misteri dan semua di dalam ilmunya Allah. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.